Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Husnania, NIM 1908031020038, Prodi Administrasi Keuangan dengan mata kuliah Perbankan dan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar PSAK. Tujuan kerangka dasar sebagai acuan bagi 1. Penyusun syariah, 2. Penyusunan laporan keuangan, 3. Auditor, 4. Pemakaian laporan keuangan meliputi investor, pemilik dana kard, pemilik dan syirkan temporer, pemilik dan titipan, pembayaran dan penerima JIS dan wakaf, pengawasan syariah, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu asas interaksi syariah. 1. Persaudaraan, ukhuwah. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal, ta'aruf, saling memahami, ta'fahum, saling menolong, ta'awun, saling menjamin, takaful, saling bersinergi, dan beraliansi, tahaluf. Yang kedua, keadilan, adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu dengan posisinya. Selanjutnya yang ketiga, kemaslahatan. Maslahah esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Yang keempat, keseimbangan, tawazun. Esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Yang kelima, universalisme syumuliyah. Esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta, rahmatan lil alamin. Selanjutnya, karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, berdasar saling paham dan saling ridha. Yang kedua, harus halal dan baik. Yang ketiga, uang sebagai alat tukar, bukan komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, kezal, masyir, gharor, haram, kolusi dengan suap menyuap. Yang kelima, tidak menganut prinsip nilai waktu uang. Yang keenam, berdasar perjanjian yang menguntungkan semua pihak. Ketujuh, tidak ada rekayasa, permintaan, atau nazasi atau rekayasa penawaran, iktikar. Selanjutnya, bentuk laporan keuangan syariah. Yang pertama, posisi keuangan entitas syariah. 2. Informasi kinerja entitas syariah. 3. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. 4. Informasi lain. 5. Catatan dan skedul tambahan. Selanjutnya, asumsi dasar. Asumsi dasar dibagi menjadi dua, yaitu
Yang pertama, dasar akrual, di mana laporan keuangan disajikan atas dasar akrual. Yang kedua, kelangsungan usaha, laporan keuangan atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah. Selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami, kemudahan untuk segera dipahami oleh pemakai. Yang kedua, relevan, kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Yang ketiga, andal, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya. Yang keempat, dapat dibandingkan. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan juga harus diungkapkan. Selanjutnya, kendala informasi yang relevan dan andal. Yang pertama, tepat waktu. Jika ada penundaan, maka informasi yang dihasilkan kehilangan relevansinya. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Suatu kendala yang dapat terjadi dari suatu karakteristik kualitatif. Selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, kegiatan komersial, yang di dalamnya adalah laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, kegiatan sosial, yang di dalamnya adalah laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Yang ketiga, kegiatan khusus entitas syariah. Selanjutnya, pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama, biaya histori adalah aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Yang kedua, biaya kini. Aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar. Yang ketiga, nilai realisasi. Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Selanjutnya, laporan keuangan bank syariah. Laporannya terdiri dari neraca, laba rugi, arus kas, perub ekuitas, perubahan dana, investasi terikat, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penggunaan dana zakat, sumber dan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, konsep dasar menurut AAOIV atau Accounting dan Audition Organization for Islamic Financial Institution, yang di dalamnya ada manfaat. Yang pertama, sebagai panduan. Yang kedua, membantu bank dan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, memandu manajemen. Ada juga tujuan, dan tujuannya itu sendiri adalah untuk menyebarluaskan standar akuntansi dan audit yang relevan dalam lembaga keuangan Islam. Selanjutnya, pemakaian dan kebutuhan informasi. Pemegang saham, pemegang investasi, pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, pengelola zakat, pihak yang mengatur.
Bentuk laporan keuangan. Laporan perubahan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, perum investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sumbangan, sumber dan penggunaan dana Qard Hasan. Selanjutnya, syarat kualitatif laporan keuangan AAOIV. Yang pertama ada relevan, yang kedua dapat diandalkan, yang ketiga dapat dibandingkan, dan yang keempat konsisten dan dapat dimengerti. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.